Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه قال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر inna syani'aka huwal abtar. Wa ba'du. Bapak Ibu jamaah musalla Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Sudah tanggal atau malam ke-27. Tinggal 28 ya, malam ke-28. Tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, maka jikalau ra'aitum melihat hilala Dzulhijjah, hilal bulan Dzulhijjah berarti tanggal 1 itu nanti. Wa arada ahadukum ayyudahi, kemudian wa arada menginginkan, mahandaki, ahadukum salah satu kalian, yudahi ayyudahi untuk berkorban, maka fal yumsik, maka tahan, an sya'rihi, rambut, wa adfarihi, dan kuku. Ya, mengingatkan jangan bagian kurban ya, motong kuku dan rambut pada tanggal 1 sampai tanggal 10. Jadi kalau mau motong rambut dan kuku wah ini isuk ya masih kawan. Nah, baik, kita masuk pada bab al-udhiyah. Al-udhiyah atau ad-dhahiyah. Ismun, dia adalah sebuah nama. Lima yadbahu minal ibidi wal baqari wal ghanami yaumun nahri wa ayyamu tashriki taqarruban ilallahi ta'ala. Adalah sebuah nama atas apa yang disembelihkan, minal ibili, daripada unta, wal baqari wal ghanami, sapi dan kambing. Ada 3 jenis ya dicontohkan Nabi: unta, sapi, dan kambing. Kibas, Nabi itu kurban beliau biasanya kibas, tapi beliau pernah kurban dengan unta di Hudaybiyah, dan unta itu an sab'ah, jadi al-badanah an sab'ah, satu unta itu dari 7 jiwa, wal baqarah an sab'ah, dan satu sapi juga 7. Kambing bang sorangan saja, jangan ber-7. Ada pak pengen banget dia kurban, padahal lingkungan tetangga tuh sugi-sugi, tapi kadang-kadang berkorbannya jauh, mungkin berkorbannya kemana kah gitulah, padahal tetangga-tetangga berduit. Mungkin ada yang ke masjid besar ya, kalau kita kan biasa ke jihad, jadi konsentrasi kita tuh banyak di jihad. Mestinya yang dekat dulu ya, jangan langsung ke sana, itu biasanya kan. Nah, kurban itu kan tiap tahun. Beda sama akikah. Akikah kan sekali aja. Ada orang datang ke pian, Pak, pian pengen akikah kah? Kalau pian jawab, aku ini di rumah ber-7, aku sudah, biniku sudah, anakku 5 sudah, kelimanya, maka kada lagi aku berakikah. Itu betul, karena cuma sekali. Tapi ketika ada orang datang, Pak, pian berkorban kah? Aku sudah korban tahun dahulu nih, semalam mamanya, dulunya anak-anak, kelimanya sudah, jadi kada lagi. Nah, itu salah. Kurban itu tiap tahun bagi yang mampu ya. Nah, kurban itu 3 jenis ini, tapi Nabi paling banyak itu kibas, ya kan, kambing atau domba.
Nah, yang itu dikerjakan di hari kurban tanggal 10 Dzulhijjah. Itu pun waktunya dibatasi, waktunya itu ditentukan. Ya, jadi syarat pelaksanaan kurban itu adalah yang pertama dia terbit matahari. Yang kedua adalah setelah sholat Id. Itu syaratnya. Maka tidaklah dibenarkan apabila kita ternyata menyembelih hewan kurban itu sebelum matahari terbit. Ya, itu tidak dibenarkan. Nah, diantaranya ada apa istilahnya, Nabi menyebutkan syarat daripada kurban itu bahwa setelah sholat Id, ya, setelah sholat Id, jangan sesubuhan bangun, sungsung panar subuh udah bangun, maasah parang pak, bingung namanya, bah kemana, nyumbalih kesungsungan jam 4, paling nyumbalih 3 kan daripada nyumbalih yang ada. Nyumbalih maksudnya ya itulah, katakan sumbalihnya lain kan, ya beda kan. Saya biasanya kalau mau pernikahan tuh pak, saya bilang saksi ini kayak apa nih, langsung kita sembelih kan. Jadi sembelih penghulu tuh begini pak, kujat langsung. Kalau sembelih tukang gantal kan begini lah, sembelih penghulu tuh kayak ini. Nah sembelih laki lan bini tuh beda kan, membanting ya. Nah baik bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah diantaranya tadi kalau nggak salah ada sini bahwa Nabi menyebutkan bahwa di hari kurban itu kita sholat dulu, kemudian summa narji, kemudian kita kembali fanan haral menyembelih. Faman fa'ala dzalika, siapa yang mengerjakan demikian, faqad asaba sunnatana, maka sungguh dia mendapatkan sunnah kami. Wa man dabaha qabl, dan siapa yang menyembelih sebelum waktu sholat Id, faqad fa inna ma huwa lahmun qadamahu li ahlihi laisa minan nusuki fi syai'in, maka dagingnya untuk dia dan keluarganya tidak termasuk sedikit pun kurban. Artinya apa? Cuma sekedar sedekah ya. Nah, baik, kita lanjut lagi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari kurban hari 10. Nah, kalau di hari ke-10 itu menyembelihnya ingat setelah sholat Id. Tapi setelahnya boleh siang, boleh malam, boleh subuh, boleh tasarah aja kapan pun menyembelih. Bila tanggal 11, 12 dan 13. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa yang mensyaratkan kurban? Jadi, kurban itu disyariatkan. Itu yang pertama adalah biqaulihi subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah berikan engkau nikmat yang sangat banyak. Dalam terjemahan nikmat yang sangat banyak. Tapi kalau dalam tafsir Al-Kautsar itu diartikan adalah telaga yang ada di surga nanti untuk Nabi kita Nabi Muhammad, dan nanti juga kita akan dibawa Nabi ke sana. Telaga Kautsar namanya. Tapi ala kulli hal yang jelas ini nikmat juga. Nah, ketika Allah kasih nikmat yang begitu banyaknya untuk kita sampai dapat surga ya, Allah cuma minta fasalli li rabbik wanhar, salat li rabbik kepada Tuhanmu dan sembelih kurban. Cuma 2. Tapi 2 ini luar biasa. Dengan 2 pelaksanaan ibadah ini, maka inna syani'aka, sungguh yang membencimu itu hai Muhammad, huwa dia al-abtar, putus. Karena gini Bapak Ibu, Nabi itu kan punya anak 7, 3 laki-laki, Qasim, Abdullah sama Ibrahim. 3-tiganya wafat, meninggal. Maka ketika meninggal putra Nabi yang laki-laki, semua orang musuh Nabi yang benci sama Nabi bilang Muhammad abtar, Muhammad putus, Muhammad putus, Muhammad putus. Kenapa? Karena sambungan lanjutan nasab itu adalah laki-laki. Kan gitu. Nggak ada perempuan laki-laki.
Maka karena Nabi itu nggak ada anak laki-laki, yang meninggal semua dianggap putus, nggak ada pelanjut. Itu dulu senang musuh-musuh Islam itu, bahwa Nabi itu nggak ada lagi yang melanjutkan. Karena begini kan, Nabi kalau punya anak laki-laki pasti jadi Nabi juga, ya kan? Nabi Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak jadi Nabi. Ishak punya anak namanya Yakub jadi Nabi. Yakub punya anak namanya Yusuf jadi Nabi, terus jadi Nabi. Jadi keturunannya nanti jadi Nabi. Nabi Muhammad putus, nggak ada yang laki-laki yang melanjutkan. Ya, dan memang begitu Pak. Karena Nabi kita adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Itu jangan lupa itu. Memang ini sudah ditentukan Tuhan. Bayangin Pak, nggak bisa kebayang ya kalau anak laki-laki Nabi hidup, kemudian terus sampai ini, waduh. Kita bayangkan yang ada aja. Anak kan Nabi kan perempuan, punya anak Fatimah menikah sama Ali, punya anak. Lihat dampaknya. Lihat dampaknya tuh Pak. Saya bukan menginikan, saya menghormati dan sangat memuliakan para habaib. Tapi tidak harus kemudian kita itu mengkultus. Ini enggak boleh. Tapi itu aja banyaknya luar biasa Pak. Ribut nggak nih? Lagi ribut kan? Tesisnya Kiai Imat itu yang uji DNA. Makanya saya salut dengan beberapa habib ya. Di antaranya Habib Ja'far itu. Terlepas dari paham apapun beliau, ya kita nggak usah berdebat paham beliau. Tapi beliau ketika uji DNA, beliau kemudian bilang, udah jangan panggil saya Habib lagi, abang aja. Dan itu memang penelitian yang diakui dunia. Tesis beliau itu diakui dunia. Ya, saya bukan ahli nasab, tapi paling tidak penelitian beliau itu diakui dunia sudah. Sampai kemudian Mbak Najwa Shihab itu juga diuji di tes DNA, ternyata juga bukan, ya kan? Dan beliau kemudian legowo. Wah, ini yang saya bilang, saya dari dulu memang mengagumi Pak Quraish Shihab ya. Beliau nggak mau dipanggil Habib Pak, nggak mau, ya. Karena Habib yang sejati itu apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Yang ngikutin Nabi, yuhibbukumullah, maka Allah jadikan kamu tuh habibnya, kecintaannya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampunkan dosa kalian, kan gitu. Nah, jadi nggak kebayang ya gimana. Tapi yang jelas ternyata Allah lain dalam menentukan. Justru ketika Nabi dikatakan putus oleh pembencinya, maka Allah bilang, dengan kau salat dan kau berkorban, maka yang membencimu akan putus. Kenapa? Islam itu selalu saja akan menjadi ya'lu wa la yu'la alaih, tinggi dan tak ada yang mampu mengalahkannya. Kenapa? Pertama, kita tetap menjalankan salat. Ini yang dibenci oleh musuh Islam Pak, salat. Apa itu salat? Hubungan kita dengan Tuhan. Hablum minallah. Dan ini tugas yang Allah berikan untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan Allah. Kalau Pak misalnya kita ini berataan durhaka, kemudian Allah tuh jatuh nilai kemuliaannya, tidak, Allah tetap mulia. Dan yang kedua adalah korban. Itu hubungan kita dengan sesama manusia. Nih kalau dua ini seimbang, makanya saya bilang gini Pak, orang yang baik hubungan dengan Tuhan, dengan Allah, dia pasti baik dengan manusia. Maka saya heran kadang-kadang orang yang mengaku hamba Allah, mengaku sebagai Abdullah, mengaku orang yang selalu saja menjalankan sunnah Rasulullah, tapi ternyata menyakitin hati orang lain. Lisannya itu pedas misalnya. Saya heran kadang-kadang. Ini yang iblis tuh nggak bisa Pak. Pada sisi kan dua nih. Pertama, hamba Allah. Kalau persoalan jadi hamba Allah, ibadah tuh iblis luar biasa dulu ibadahnya. Tapi kenapa iblis kok justru hancur ya? Istilahnya kan hancur tuh, dilempar, diusir Tuhan karena sombong.
Jadi iblis itu merasa sombong, merasa hebat, bangga, dan suka merendahkan orang lain, merasa paling baik. Itu iblis. Ana khairan minhu, kata iblis. Maka kalau ada orang yang selalu merasa bangga diri, merasa hebat, suka merendahkan orang lain, itulah perilaku iblis. Maka ketika Allah di hadapan malaikat, yang di tengah-tengah malaikat itu ada juga iblis ya waktu itu, Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, jadi ada dua tugas kita. Tugas pertama adalah Abdullah, tugas kedua khalifatullah. Yang tugas kedua ini iblis nggak bisa, Pak, sebagai khalifatullah. Tugas kita sebagai Abdullah, hamba Allah, itu beribadah, hablum minallah. Tapi tugas kita sebagai khalifatullah fil ardi, di muka bumi, adalah dalam rangka urusan kita di alam ini bersama dengan manusia yang lain, hablum minan nas. Ini yang perlu kita perhatikan, dua, hablum minallah dan hablum minan nas. Maka yang membenci Muhammad akan putus. Nah, baik. Kemudian syarat yang kedua, ayat yang kedua itu surah Al-Hajj ya. Wal buddana ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khairan. Wal buddana, dan unta-unta itu, wal buddana ja'alnaha, kami jadikan dia, lakum, untuk kalian, min sya'airillahi lakum, syiar Allah untuk kalian, fiha, di dalamnya khair, ada kebaikan. Itu surah Al-Hajj ya. Maka sebutlah fazkurismallahi 'alaiha, sebutlah nama Allah atasnya, dan seterusnya ya. Di ayat berikutnya itu penjelasan tentang bahwa yang sampai itu bukan dagingnya, bukan darahnya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Ini ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah kurban. Nah, yang ketiga itu bahwa wasabbata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha, dan telah tetap bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkorban. Wa dhahal muslimun, dan berkorban juga kaum muslimin. Wa ajma'u, maka sepakatlah mereka ala dzalik, akan yang demikian. Jadi ijma. Jadi ijma, sepakat. Nah, kemudian fadilat daripada korban itu, riwayat Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma amila adamiyun, tidak ada amalan manusia, min amali, di antara amalan-amalan, yaumun nahri, di hari kurban, ahabbu ilallah, yang paling Allah cintai. Di hari kurban ya, yang paling Allah cintai, min raqid dam, itu menumpahkan darah, aidabiul udhiyah, menyembelih kurban. Ini paling Allah cintai. Kenapa? Pertama, ini disyaratkan pas harinya. Yang kedua, orang yang menyembelih kurban, berkorban, berbagi, itu ikhlas. Ya, ikhlas. Karena tadi yang saya katakan, tidaklah akan sampai la yanalallah luhumuha wala dima'uha, tidak akan sampai dagingnya ataupun darahnya, walakin, tetapi yang akan sampai itu adalah walakin yanaluhut taqwa, nilai takwa, nilai keikhlasan, itu yang akan sampai ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ini yang nanti paling Allah cintai. Kenapa? Yang ketiga, innaha la ta'ti yaumal qiyamah, innaha, sesungguhnya dia hewan kurban tadi, la ta'ti yaumal qiyamah, akan datang nanti di hari kiamat. Itu kembali kepada hewan tadi, akan datang hari kiamat. Ini yang kemudian difahami orang, oh nanti pas hari kiamat datang kambingnya, sapinya, untanya. Ini perlu kita lihat, apakah ini pemahamannya zahir
memang teksnya memang hewannya atau ini adalah kinayah, ya. Jadi bukan bentuk hewannya tapi nilainya, ya. Karena ternyata setelah itu akan datang nanti, innaha la ta'ti yaumil qiyamah biquruniha wa as'ariha wa adlafiha, akan datang nanti bersama dengan tanduknya, rambut dan kuku. Nah, ini menariknya gini, Pak. Disebutkan Nabi nanti akan datang tuh hewan dengan tanduknya, wa as'ariha, rambutnya, wa adlafiha, kuku. Padahal 3 yang disebut Nabi ini enggak dibagi, ya kan? Enggak dibagi. Tanduk, ada yang mau makan tanduk? Enggak ada. Bulu kambing, siapa yang suka bulu kambing? Enggak ada kan? Kukunya enggak ada. Yang selain itu kan dibagi nih, ya kan? Kulit dibagi, enggak kemakan Ustadz kulit. Boleh nggak dijual? Nah, ini kan banyak nih. Boleh nggak dijual kulitnya? Daripada nggak kemakan, ujar kan gitu. Ya, Imam Hanafi bilang gini, boleh kulit itu dijual, tapi dipakai untuk kemaslahatan orang banyak, terutama umum, kepentingan umum, ya. Kemudian apalagi peparutan, nah, ini kan dibagi, kepala dibagi juga. Saya nyembelih sapi, Pak, ya, saya nggak mau ngambil kepalanya, Pak, enak loh, ya kan, enak gitu, otaknya apalagi katanya. Ya begitulah ya, kalau orang kan diambilnya, ya biarlah orang lain. Jadi Bapak Ibu kita lihat lanjut. Maka kalau begitu, yang dimaksudkan di sini adalah yang tidak disebut tadi, meski tidak dibagi tapi nanti dinilai pahala. Artinya apa? Hewan meskipun tanduknya, kemudian rambutnya, bulunya, kemudian kukunya tidak dibagi, tapi lengkap pahala itu datang bersama dengan tanduknya, bulu dan kuku. Itulah makanya kurban itu tidak boleh cacat, harus sempurna, ya. Maka Bapak Ibu, di dalam beberapa riwayat hadis, ya, bahwasanya disyaratkan kurban itu diantaranya adalah as-salamah minal uyub, dia tidak memiliki cacat, ya. Apa yang tidak dibolehkan? Arba'atu la tujza'u fil adahi, 4 yang tidak dibolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Al-awra'ul bayyin awraha, picak itu enggak boleh, Pak. Al-maridatul bayyinu marduha, penyakit, ya, sakit jelas penyakitnya. Al-arja'ul bayyin dhal'uha, pincang. Jadi kalau sapi lompat dari pick up tiba-tiba pincang, maka nggak boleh jadi hewan kurban. Makanya yang bawa sapi hati-hati, ganti. Wal ajfa'ul lati la tunki, kurus, ada sumsum tulang belakang kurus berdarah, nggak boleh dikurbankan. Kasihan, Pak, udah kurus dikurbankan. Cari yang lamak lah, yang gemuk. Nggak ada Ustadz gemuk, bini di rumah gemuk, wah itu lain lagi. Jangan dikorbankan bini di rumah, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Nah, wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakani qabla ay yaqa'a 'alal ardi, dan sungguh darahnya akan sampai kepada Allah. Sebutkan darah lagi nih. Makanya ini saya bilang makna kinayah. Bukan darah yang sampai, tapi ikhlas, keikhlasan. Jadi sebetulnya semua itu tergantung kepada ikhlasnya itu, Pak. Ikhlas berbagi. Ketika kita ikhlas berbagi, bukan karena keterpaksaan. Lalu ketika ikhlas itu kita bahagia dengan berbagi. Bahagia itu wujud syukur kita. Karena kita bersyukur, karena kita berbahagia itu menunjukkan syukur kita. Perasaan, oh ini nikmat Allah, maka syukur itu lagi menambah rezeki.
Ini kan kadang salah paham kita nih. Ayo bersedekah. Pak, pian berapa punya? Mau 1.000. Pian mau banyak, mau 10 kali, julung kolon duit. Banyak kan gitu? Ada nggak yang ustadz kayak gitu? Punya apa? Emas, gelang, berapa? Sekian, bawa sini. Nanti mau nggak ditambah? Itu pemaksaan, perampokan dengan bahasa agama. Alasannya apa? Nanti dilipat gandakan 10 kali lipat. Niatnya nggak ikhlas. Dan nggak usah unting itu, nggak usah. Pokoknya gini, yakin bila kita berbagi dan kemudian kita berbahagia, bersyukur, Allah tambah. Jangan mengharap tambahannya yang itu. Karena gini, hukum apa ya? Saya selalu mengistilahkan hukum ketertarikan positif. Atau bahasa Halabi itu law of attraction. Itu bahasa Halabi itu. Jadi hukum ketertarikan, bahwa bila kita berpikir yang positif, ikhlas, dia akan nambah. Nah jadi kita kadang-kadang, lo kenapa lah sudah bersedekah kada tambah-tambah juga? Ya karena kita itu niatnya beda. Nah berbagi itu yang kemudian yang sampai niatnya tadi, ikhlasnya tadi. Maka jangan kita pikir mau berapapun. Berapa sih kurban tahun ini? Kan bervariasi ya. Ada 27,5, ada 28, ada 3 juta. 3 juta setahun, Pak. Itu dibagi 12 bulan. Berapa tuh? 200 berapa? 250.000. Dibagi sebulan berapa ribu? Ya. 8.000 ya. Kalau 8.000 kali sebulan kan 200 ya, 8 ribuan ya. 8.000 sebulan sehari. Merokok berapa, Pak? Alisap 20.000 rokok. Bayangkan merokok 20.000. Atau anak kita beli pentol. Itu kadang-kadang alhamdulillah Ustaz tuh saya udah bisa beli apa PCX tuh, PCX misalnya. Berapa PCX tuh? 30 juta aja. Berkurban Bang. Sudah habis Ustaz kesan PCX ya. Udah habis dia. Ya ginilah. Padahal kurban tuh gini loh. Kurban itu kan tidak setiap orang rumah itu satu, tidak. Bahkan kifayatun udhiyatun anil baitil wahid. Cukup satu hewan untuk satu rumah. Berapa orang serumahan, Pak? Di rumah tuh. Abah, mamanya kan, bini, 2 orang. Anak berapa anak? Ada selusin. Kalau orang bahasa selusin. Ya, wah ini anggap 5. Bertujuh. Berapa yang dikorbankan? 1 aja. 1 kambing. Ya, kada harus serumahan itu. Jadi nilai pahalanya tetap dihitung ya abah, ya mama, ya apa anaknya kan. Nah, di sini ada nih kifayatun udhiyatun anil baitil wahid. Cukup 1 hewan kurban untuk 1 rumah. Ya, 1 hewan kurban untuk 1 rumah. Jadi bagaimana caranya? Jadi gini. 1 kambing. Jadi dulu pada masa Rasulullah itu, nah ini ada waktu sembelih ya. Wa yastarata fil udhiyah alla tadbahu illa ba'da tulu'i syams min yaumil 'id. Jadi waktu nyembelih itu disyaratkan pada hari kurban itu adalah janganlah menyembelih illa ba'da tulu'i syams, kecuali setelah terbit matahari min yaumil 'id, dari 'id itu. Nah, kemudian kalau yang tadi kifayatun udhiyah 'anil baitil wahid. Nah, ini bahwa faqad kana rajulun minas sahabah, sungguh adalah seorang laki-laki dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka, yudahi bi syaitin an nafsihi wa an ahli baitihi, berkorban dengan seekor kambing, 1 kambing yang untuk dia dan untuk keluarganya tanpa berkurang pahala, ya, wa an ahli baitihi. Kemudian maka dia sunnatun kifayatun, jadi sunnah yang cukup sudah. Jadi dari Ibnu Majah wa Tirmidzi dan mensahihkan beliau bahwa Abu Ayyub mengatakan kana rajulu fi ahdi Rasulillah SAW, adalah seorang laki-laki di masa Rasulullah SAW,
ya yudahi bisyati, berkorban dengan seekor kambing, anhu darinya, wa an ahli baitihi, dan dari keluarga rumahnya, fayakulun memakannya, wa yut'imun dan memberikan makan, hatta tabahan nasu sehingga menyenangkan banyak manusia, menghimungi. Ingat itu hari, kata Nabi, innama hiya ayyamu aklin, hari kita makan-makan, wa syurbin minum, wa dzikrillah azza wajal, menyebut nama Allah azza wajal, sunnah. Kita itu bersenang, makan, minum. Maka kalau pian misalnya nggak sanggup lah berkorbannya, paling kadang sedekah lah, nyembelih itik misalnya boleh, tapi itu bukan kurban ya, yang dikatakan kurban. Yang kurban cuma unta, sapi, kambing. Adalah unta di hadil bakti ini, Pak. Berdaulat, nah sapi atau kambing. Itik panggung itik, jangan, itik bukan kurban. Banyak 1000 ekor, jual dulu itiknya. Karena orang halal kan banyak bisa itik kan, jual. Berapa sekong itik? Dapat sekian, beli kambing. Nah, kan dulu pernah tahun berapa tuh di Ulun pernah tinggal di kampung tuh, di Higaun Langgar mengadakan kurban. Datang ke rumah guru jarang, kawakah pian menyembelihakan kurban kami? Coba yang datang kambing seikung, Pak. Kasihan kambing seikung. Musalla pengen berkorban. Padahal banyak orang sugih tapi buka ke lain, bukan di kampungnya. Akhirnya ayo aja menjulung kertas ada nama, bertujuh sekalinya. Bertujuh nih, Pak. Meninggal dia beliau telah Allah yang Allah merahmati beliau. Hendak banyak kan berkorban ya, berkorban aja. Seikung kambing bertujuh. Julun gini, Pak, ini bukan kurban namanya, tapi sedekah. Jangan dibadakan bid'ah, ini bid'ah, jangan kita tuh dikit-dikit bid'ah. Jangan dulu, ini bukan kurban tapi sedekah. Tapi insya Allah ini niat pian berkorban sampai sudah. Dan pahalanya insya Allah mudah-mudahan besar. Sembelih, tapi kada kurban lagi, tapi sedekah. Nah, sama pian menyembelih itik ayam itu bukan kurban tapi sedekah. Ya. Nah, lalu kemudian dikasih makan kepada orang banyak. Oh, senang orang kama sebagaimana fasar kama tara, sebagaimana kalian melihatnya, ya. Nah, baik, kembali tadi pada fadilat ya. Maka kata Nabi tadi, fatibu biha nafsan, maka beruntunglah mereka tadi yang dengan korban tadi jiwanya, jiwa kita yang ikhlas itu, Pak. Ingat yang dilihat Tuhan itu adalah nilai yang ada dalam jiwa, dalam hati kita, bukan zahirnya kita. Ya. Nah, baik. Hukumnya al-udhiyah itu sunnah muakkadah. Apa lawannya? Makruh. Ini sunnah itu lawannya makruh. Wa yakrahu tarakuha ma'al qudrati 'alaiha, maka makruh meninggalkannya padahal dia mampu untuk melaksanakannya. Li hadis Anas alladzi rawahul Bukhari wa Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam daha bi kibashain amlahain aqranain zabihahuma biyadihi wa sama wa kabbara. Nabi menyembelih 2 kibas, 2 domba yang serupa, yang mirip, menyembelih dengan tangan beliau sendiri keduanya, dan menyebut nama Allah dan bertakbir bismillahi Allahu akbar. Ini yang pertama. Yang kedua, man wajada sa'atan atau man wajada sa'atun, barang siapa yang memiliki keluasan rezeki, lapang hidupnya, falam yudahi, kemudian tak mau dia berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat musallana. Musalla itu bahasanya Nabi dulu tuh lapangan tempat sholat Id. Artinya saking Nabi nggak sukanya berduit tapi kadang mau berbagi, maka jangan dekat-dekat. Ini bukan berarti Nabi melarang. Jadi begini bahasa kita, Pak ya. Anak pian mau mengadakan kerja kelompok. Mbah, ulun izin kerja kelompok, boleh, tapi ingat jangan sampai lewat jam 8 malam. Ternyata jam 8 malam belum bulik. 8:30 pian telepon. Apa jawab pian? Kada usah lagi bulik. Ulun takon lawan pian. Apakah ucapan pian jangan lagi bulik nyawalah itu menunjukkan pian kada hendaknya bulik?
atau pian kurang suka dengan cara anak pian. Buliknya tetap baik. Coba kada bulik mencari juga ya. Nah begitu Nabi. Nabi itu bahasa artinya berkebangetan benar nih. Setahun sekali berbagi ya. Nah yang menarik lagi Pak ya, korban ini boleh dikasih anunya tadi untuk orang yang cukup boleh, tapi utamakan orang fakir miskin, dan boleh dibagi ke luar ya, ke orang yang bukan kita boleh. Nah baik, rawa Ahmad wa Ibnu Majah wa Sahahu al-Hakim ya. Nah kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga dalilnya bahwa ini hukumnya makruh meninggalkannya dan sunnah melaksanakannya itu adalah hadis baru ya Muslim an Ummi Salamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitum hilal dzulhijjah, ada kalimat wa arada ahadukum ayyudahi, siapa nang hendak, maka itu dalil ala sunnah, dalil disunahkannya, jadi tidak wajib Pak ya. Kemudian yang lainnya bahwa Abu Bakar dan Umar, ini dua sahabat nih, itu tidak berkorban. Kenapa? Karena beliau khawatir ya. Kalau di sini disebutkan Abu Bakar dan Umar itu ya, ya an Abi Bakar wa Umar annahuma adalah keduanya itu karena adalah tidak melaksanakan kurban. Ya. Kenapa? Makhafatan ayyara dzalika wajiban. Mereka berdua takut orang memandang itu wajib. Itu yang ditakutkan beliau. Tapi jangan lupa, kalau persoalan berbagi, Abu Bakar itu paling hebat. Mungkin kita memang kada hendak, memang kolera. Umar juga orang yang separuh hartanya dia pakai untuk kemaslahatan dan kepentingan umat. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ini sunnah lah. Ada enggak korban itu wajib? Ada. Kapan? Mata tajibun. Kapan diwajibkan? La tajibu illa bi ihda amrain. Tidak diwajibkan korban kecuali satu di antara dua perkara. Yang pertama, bila dia bernazar. Bukan korbannya tapi nazarnya yang membuat dia wajib. Man nazara ayyuti Allah falyuti'hu. Siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah maka wajib dia taat. Nanti kaina bila anakku lulus ASN. Ini kan penerimaan nih mulai. Di Kalsel ini kemana Kalsel itu menerima penghulu sekitar 39. Siapa yang anaknya lulus sarjana hukum Islam cepat 4. Dan 50-an penyuluh ASN, bukan P3K. Ya, bukan P3K. Kalau ASN kan biasa masih muda. Kalau P3K saya kadang heran yang tua-tua yang usia 54 masih diangkatin. Akhirnya bingung, Pak. Pegawai itu bingung. Yang bingung lagi pegawai lawas bingung karena melajari dan membingungkan. Kan zaman sekarang itu kan sistemnya kan pakai kemampuan IT. Terus saya kebingungan, Pak. Ya, yang P3K itu kadang minta tolong Bu, anukan ini. Orang kada paham, jelajah belum paham juga. Ya tadi, karena udah ketuaan. Nah, makanya saya bilang yang pas itu ya di bawah 40 lah. Yang supaya jangan membuat repot kami ya. Kita yang karena sistemnya kan aplikasi macam-macam tuh teknologi Pak ya sekarang ini. Jadi kebingungan juga. Nah, maka misalnya lulus ASN hendak berkorban, wajib korbannya. Jadi kalau mau cepat-cepat nih karena banyak penerimaan ya untuk ASN. Nah, insya Allah kalau nyanu yakin aja paling banyak di Kalsel nih kayaknya. Nah, kemudian penghulu sama penyuluh ya. Kemudian apa lagi? Nanti kalau aku atau kalau tanahku di mana tuh payu, aku kena hendak berkorban, maka wajib korban. Wa hatta law mata nazar, bila meninggal yang bernazar ini, maka kemudian dia harus menyampaikan nazarnya tadi qabla mautis, sebelum kematiannya kepada ahli warisnya, karena wajib. Yang kedua,
yang menjadikan dia wajib ayyakul apabila berucap hadhihi lillah, ini untuk Allah, au hadhihi udhiyah, ini untuk kurban. Misalnya gini kata Imam Malik, Imam Malik menyebutkan gini, idza syaraha, ketika dia membeli itu hewan, niyatuhul udhiyah, dia berniat kurban, wajibat, maka wajib. Nah, jadi wajib ya. Apa hikmahnya? Hikmah kurban yang pertama, ihya'u li dzikri Ibrahim alaihi salatu wasalam, menghidupkan kembali kenangan kita, memori kita tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itu yang pertama, menghidupkan kembali, Pak. Masih ingat Nabi Ibrahim? Bapak tauhid. Wa qala inni dhahibu ila rabbi sayahdin. Dan beliau mengatakan, aku akan pergi menuju Tuhanku, Tuhanku akan kasih petunjuk. Dan dia berharap punya anak, Rabbi habli minas sholihin. Tuhanku, karuniakan anakku anak yang soleh. Dapat anak dari Hajar, namanya Ismail. Itu penuh perjuangan, Pak. Mulai dengan Sarah berjalan bersama Nabi Lut yang masih kecil, bertiga meninggalkan kampung, berangkat berjalan jauh sampai ketemu di Mesir dengan Firaun. Ya kan, Firaun pengen mengambil Sarah dari bini, segitu cantiknya kan. Jadi tanya, man ukhti, siapa ini? Maka si Nabi Ibrahim bilang, man hiya, siapa dia? Maka dia bilang, hiya ukhti, dia adalah saudaraku. Ini beliau mencoba mengatakan itu kenapa? Karena Firaun ini suka sekali mengambil istri orang yang cantik. Sejarahnya kemudian sampai yang beberapa kali Firaun itu lumpuh karena kemudian dibawa mengajak mau megang Sarah itu kan lumpuh, Pak, stroke. Doa, ya Allah nih gimana nih, sembuh lagi, megang lagi, stroke lagi. Jadi memang ciri perempuan cantik itu, Pak, kalau dipegang stroke, Pak. Itu cirinya kan. Cantik kan, dia paling cantik. Akhirnya nanya Firaun, kau siapa sih kok bila aku mau pegang stroke? Ternyata dia istrinya Nabi Ibrahim. Firaun ini sadar kan gini, Firaun itu bukan sebuah nama, itu jabatan untuk nama raja di Mesir. Nah, Raja Firaun ini punya anak dari saudara yang lain, namanya Hajar. Jadi bukan budak itu. Hajar kemudian oleh Firaun disuruh ngaji, belajar sama Ibrahim. Nah, Sarah lihat, itu cantik tuh. Ya Ibrahim, kita kan belum punya anak nih. Pengen kan? Ya pengen lah. Mau dah kawin lagi. Itu jaka pian ditawari lakas pada jet. Ibrahim apa? Jangan dulu. Aku ini dulu, minta dulu dengan Tuhan petunjuk. Coba ya Bang, bini pian coba betakun lawan pian. Wah, lakas. Kadang bini itu pengen beli kerudung, menawarkan dua lakinya, minta pendapat, ada gambar 3 bebinian dengan kerudung habang hijau kuning, ditawarkan, Bi, pilih mana Bi? Langsung dikiranya nawarin bini lagi, padahal minta lihatan kerudung mana. Langsung oleh bininya nang ada di tangan ini panci dabuk kepala kan. Nah, Ibrahim tidak langsung mengambil tapi minta. Akhirnya apa? Oleh Tuhan ini menikah sama Hajar, punya anak Ismail, ya kan? Disambut oleh Sarah. Tapi lihat lingkungan, bisik-bisik lawan Sarah. Atau lihat tuh lakimu lebih sayang dengan Hajar. Lihat tuh lakimu, dia cinta banget sama istri muda. Akhirnya apa kata Sarah? Satu malam dipanggil Ibrahim, ya Ibrahim, pian sayang gak sama ulun? Ya sayang lah kata Ibrahim. Ya kalau pian sayang satu boleh gak minta? Apa mintanya? Tolong jauhkan Hajar dari ulun sejauh-jauhnya. Ya padahal kami menyuruh kan gitu kan. Tapi lihat Hajar, Pak. Hajar tuh nggak pernah protes. Besok berangkat masih baikan kan? Dan jalan jauh, Pak. Sampai ke satu tempat biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram, satu tempat yang gersang, tidak ada tumbuhan, Pak. Di perjalanan jauh yang dibawa cuma roti sama air putih, ya pokoknya air putih sama roti lah. Nggak ada tempat istirahat, nggak ada wong solo, nggak ada bunda, nggak ada apa, nggak ada di jalan. Dan nggak pernah nanya kapan kita sampai, nggak pernah. Atau bilang gini, ini gara-gara Sarah nih, nggak pernah. Sampai di sana
sampai di tempat itu ditinggalkan pula. Lihat, ditinggalkan Pak. Berapa lama? Itu 3 kali 4 tahun Pak, 12 tahunan ditinggalkan. Kenapa saya katakan 3 kali 4 tahun? Ada beberapa riwayat bahwa 4 tahun pertama Nabi Ibrahim dibolehkan oleh Tuhan untuk mendatangi Hajar dan Ismail, tapi nggak boleh melihat dari dekat, dari jauh. Itu udah berkembang tuh, kota Makkah udah berkembang, ya kan? Kan pertama nggak ada manusia. Di 4 tahun kedua boleh datang, cuman nggak boleh masuk rumah. Itu yang ceritanya kemudian Sarah itu, Hajar itu minta, ya Ibrahim masuklah sebentar, tapi Ibrahim nggak jawab. Lalu Ibrahim Sarah nanya, Hajar nanya, Allahu amaraka bi, apakah Allah memerintahkan engkau melakukan ini? Maka kata Ibrahim, iya. Maka kalau begitu kata Hajar, izinkan saya bersihkan kakimu dengan air Zam-Zam. Kan tidak ada tuh. Kata Ibrahim, jangan di kaki, di wajah, diusap. Kenapa wajah? Karena Ibrahim itu nangis. Tapi laki-laki nggak mau ketahuan nangis Pak. Karena kalau dia nangis kan, kalau dibersihkan dengan air kan nggak kelihatan. Itu laki-laki pantang menangis. Di 4 tahun yang ketiga baru kemudian boleh kumpul. Ternyata datang perintah, ya kan? Falamma balaga ma'ahu sa'ya, ketika anak itu udah sa'ya itu berusaha, artinya kawa dipakai gasan berusaha, cerdas. Nah, tukarkan abah, misalnya rokok tadi kan lakas. Nah, tukarkan mama minuman lakas. Ismail Bahari, ibu Ismail Bahari ini banyak bertakun. Nah, tukarkan mama minuman apa mak? Coca-Cola, Fanta, Sprite. Coca-Cola apa mak? Botol, gelas, kotak, botol galon mak, botol halus, botol sadang. Dingin kah panas, buyak nyawa aja mamanya. Itu kan akan ini berjauh nyawa, bertakun bulan baik. Berjauhnya wah ini kah kaina kama. Nah, ini anak wah ini kan. Nah, ketika beliau kemudian sudah cerdas-cerdasnya, maka Ibrahim berkata, ini ara fil manam, aku ya bunaya ini ara fil manam, hai anakku yang kusayang, aku lihat dalam mimpiku. Mimpi itu kan wahyu ya. Anni azbau, aku menyembelih engkau. Itu gelisah loh Pak. Gelisah, guncang. Masih sempat Ibrahim bertanya, fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Masih pertanyakan, diskusi. Apa kata Ismail yang tahu bahwa akan disembelih? Ujar Ismail, ya abatif al, wahai abah, lakukan ma tu'mar, apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minal sabirin, pian dapatkan insyaallah ulun sabar. Luar biasa Pak Ismail. Beda wayah ini Ismailnya. Ulun masih halus. Pian tuh tuha. Harusnya ada sebalik. Pian bukan ulun kan gitu lah. Itu Ismail wayah ini. Kalau Ismail dulu ulun siap disembelih. Ini guncangannya luar biasa Pak. Sampai nanti disembelih itu Ismail itu dalam keadaan tengkurap, bukan terlentang. Dan di saat tengkurap itu, di saat keduanya sudah dalam keadaan pasrah, falamma aslama wa tallahu lil jabin, sudah pasrah dan meletakkan di atas dahinya pisau di belakang sini, pertolongan Allah datang. Bukan simsalabim menjadi kibas, sama dengan bukan simsalabim Nabi Musa melempar tongkat kehendaknya belah lautan, tidak, itu Allah yang perintah. Lalu Jibril pun berkata, ya wa nadainahu ayya Ibrahim, kami panggil dia, wahai Ibrahim. Sudah di saatnya Pak, Tuhan menolong. Qad saddaqta ru'ya, kau sudah benarkan itu mimpi. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya yang demikian itu akan dapat balasan kebaikan. Inna hadza lahwal bala'ul mubin, inilah ujian yang nyata. Fa fadainahu bidzibhin 'azim, dan kami tebus dia, kami ganti dia dengan binatang besar, kibas. Apa makna? Ingat, jangan lupa, pada masa Nabi Ibrahim itu manusia dalam persimpangan pemahaman. Pemahaman pertama bahwa dulu yang dikorbankan itu bukan manusia, bukan binatang, tapi manusia, untuk dewa-dewa. Ada dewa apa Pak? Ini macam-macam dewa kan? Ada dewa Odin, ada dewa apa tuh? Ada dewa matahari, dewa macam-macam dewa.
Maka ternyata di sini Ibrahim datang dengan menjadikan Ismail sebagai sembelihan. Artinya begini, kalau Tuhan yang menghendaki, jangankan anak, jangankan harta, jangankan apa, jiwa rela kita korbankan. Tapi Tuhan mencintai kemanusiaan, maka diganti dengan binatang. Itu makna yang kita tangkap dari perjalanan. Belum lagi makna yang lain. Baik, karena Isya sudah lewat, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.